Siap. Ibu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, apa kabar? Baik, Ibu. Sudah makan? Sudah. Sudah minum? Sudah. Silakan, Bu. Satu orang pimpin kita dalam doa dulu. Baik, Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Dan izinkan saya memimpin doa ini menurut keyakinan agama Katolik. Mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Siapa? Iya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Siapa itu? di Mateo. Dia kenapa? Dia itu apa ada berlari dia. Habis itu dengan ini Since. Ya, makanya Since. Selain dari itu hadir Ada semua. ya, Ibu. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita masuk dalam pelajaran, Ibu mau bagi kalian terbagi dalam 2 kelompok. Sudah itu. Udah bagus bagus. Oh, memang. Sudah? Ibu mau tanya, ada siapa yang pernah ke kebun atau ke sawah? Saya. Tidak, di sana ada apa aja? Ada sapi, Ibu, ada kambing, Semut, semut, Petani. Terus, burung, Ibu, burung. kira-kira mereka itu saling berinteraksi atau tidak? Ya, ada Ibu. Ini Burung tadi makan seperti padi burung. itu? Burung makan Makan padi. padi, iya. Setelah itu Terus sapi sapi makan makan rumput. petani makan ini. Padi. Oke, terima kasih. Pertanyaan itu tadi itu ada hubungannya dengan materi kali ini. Kali ini kita akan membahas interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Dan minta satu orang dulu tolong hapus Pak. Yang mana? Baik, kita akan mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Di sini kita akan mencapai 3 tujuan. Yang pertama itu mampu menjelaskan tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik. Dan yang ketiga, menjelaskan pola-pola interaksi pada makhluk hidup.
Baik, tadi aku tanya yang siapa yang pernah ke sawah, ke kebun, itu makhluk hidup yang ada di sana maupun lingkungan sana, makhluk hidup akan membentuk satu kesatuan, membentuk saling berinteraksi. Di mana interaksi makhluk hidup itu biasa interaksi makhluk hidup dan lingkungannya itu biasa kita sebut sebagai apa? Ekosistem. Ekologi. Ekosistem ya. Mutualisme. Jadi ekosistem itu adalah baik di dalam lingkungan makhluk hidup saling berinteraksi, baik itu antar makhluk hidup maupun makhluk hidup satu dengan Yang lain. terus makhluk hidup lagi dengan lingkungan Sekitar. tempat makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang kita sebut sebagai Habitat. di dalam habitat ini makhluk hidup saling berinteraksi dan menghasilkan hubungan timbal balik yang biasa kita kenal sebagai simbiosis mutualisme sebagai ekosistem. Nah, di dalam ekosistem ini tersusun atas satuan-satuan penyusun makhluk hidup. Yang pertama penyusun ekosistem itu ada Populasi. individu. Yang kedua Populasi. Yang ketiga Komunitas. Yang keempat Ekosistem. Yang kelima Biosfer. apa yang membedakan individu dengan populasi? Individu satu, populasi itu banyak. Terus apa yang membedakan populasi dengan komunitas? Dari banyak populasi ada banyak yang berbeda, hewan yang berbeda. Berjenis menjadi saling berbeda. hewan. Satu sedangkan jenis tapi berbagai- komunitas itu Dia ada berbagai kumpulan jenis dari- hewan. Terus kalau di apa yang membedakan komunitas dan ekosistem? Ekosistem itu ada kayak tumbuhan, ada hewan yang Air. saling kayak berinteraksi, saling menguntungkan gitu. Baik, di dalam ekosistem makhluk hidup dan lingkungan sudah saling berinteraksi dan menghasilkan hubungan timbal Balik. Yang kedua itu komponen penyusun Ekosistem. Ada komponen Biotik. Komponen biotik terdiri dari Hewan, Hewan, jamur dan juga protista dan bakteri. iya. Baik, dari komponen abiotik itu tersusun oleh makhluk-makhluk yang hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, manusia, bakteri, virus atau jamur. Terus yang kedua ada komponen abiotik. Ada air, awan, udara, Temperatur, suhu, soal ini apa? udara ibu, Tanah. tanah, matahari, angin, Jadi komponen abiotik itu tersusun atas air, udara, temperatur, tanah, matahari dan udara, angin. angin kering. Terus yang ketiga, berdasarkan cara memperoleh makanannya, makhluk hidup dibedakan atas ada produsen, ada konsumen, dan ada lagi satu, pengurai. atau Dekomposer. Produsen di sini yang berperan itu Tumbuhan. Kenapa tumbuhan berperan sebagai produsen? Karena dia ada makanan sendiri. Dengan proses fotosintesis. Yang kedua ada konsumen tingkat 1. Ya. Kenapa bisa dinamakan konsumen tingkat 1 dan ada tingkat 2, ada tingkat 3? Karena dia bisa makan tumbuhan. langsung makan tumbuhan. Konsumen tingkat 1 ini karena dinamakan konsumen tingkat 1 karena dia langsung yang berhubungan dengan Tumbuhan. Terus konsumen tingkat 2 itu yang memangsa konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 3 yang memangsa konsumen tingkat 2, kemudian begitu seterusnya sampai Pengurai. sampai yang konsumen paling atas mati dan diuraikan oleh Bakteri. bakteri atau jamur. Terus yang keempat, hubungan
Ikan bisa ikan. Terus yang Bisa diminum oleh makhluk hidup. manusia, hewan kita membutuhkan air, dan tumbuhan juga membutuhkan air untuk hidup. yang membantu dalam proses apa? Fotosintesis. Kenapa? JJ, nanti baru ini ketua. Yang kelima ada pola-pola interaksi. Yang pertama simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme berarti Saling menguntungkan antara kedua belah pihak. jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, Ya. contohnya Contohnya Dengan bunga. kupu-kupu ambil madu, bunga ini penyediakan. contohnya kupu-kupu dan bunga. Di sini kupu-kupu mendapatkan nektar, Ya. sedangkan bunga terbantu karena dapat membantu Proses proses penyerbukan. Yang kedua ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme berarti Satu menguntungkan. Sama-sama menguntungkan tapi Tidak ada yang merugikan. simbiosis mutualisme itu menguntungkan satu belah pihak, tetapi pihak yang lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan juga. Contohnya ikan hiu dan ikan remora. Di mana ikan remora ini berlindung di bawah tubuh Hiu. berlindung dari mangsa hiu. Terus dia juga mendapat makanan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak rugi, tidak apa-apa juga. Terus yang simbiosis parasitisme. satu menguntungkan, satu merugikan. Oke, simbiosis parasitisme berarti menguntungkan satu belah pihak dan pihak yang lain Dirugikan. Contohnya Nyamuk dan kita manusia. Pas kenal dengan ini inangnya. putri juga bisa. Tapi Kalau kita gigit nyamuk kenapa? Kita saraf. Demam. Diare. Bukan apa DBD ibu. Demam berdarah toh. Berarti simbiosis parasitisme itu menguntungkan satu belah pihak dan pihak yang lain dirugikan. Oke, sudah habis. Di sini ibu mau kasih tugas kita rebutan. Oke ibu. Soalnya rebutan. Langsung maju ke depan. Yang bisa jawab salah satu anggota kelompoknya langsung maju ke depan, tulis jawabannya di depan ya. Ya ibu. Yang pertama itu sebutkan komponen-komponen penyusun abiotik dan biotik. Saya ibu. Sudah ibu. Nomor 1 sudah ibu. Sudah? Sudah ibu. Nomor 2 jelaskan apa yang membedakan simbiosis mutualisme dan komensalisme. Yang satu Sebenarnya kalau dilihat semuanya ibu. terus pertanyaan yang ketiga. Tunggu ibu. Tidak, mereka yang siap-siap. Ibu kan tunggu. Mereka yang siap-siap. Jelaskan apa itu interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Tidak, sebutkan, jelaskan di tempat saja. Ini jelaskan foto ibu yang Saya ibu. Saya ibu. Ini interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan, ekosistem toh ibu, di dalam ekosistem. Misalnya itu ekosistem itu di air, ekosistem air itu bisa membantu ikan dalam proses kelangsungan hidupnya itu. Tempat tinggal ya ibu. Masih ada? Ibu sudah ibu, kami sudah ibu. Ibu lihat saya cepat ibu.
dan lingkungan itu membutuhkan air untuk mengembangkan. Contohnya itu ibu ini Contohnya manusia membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Terus air juga dibutuhkan oleh manusia. Maksudnya manusia itu harus melestarikan Tumbuhan untuk menjadi tumbuhan. Oke, kita lihat yang di depan. Yang pertama itu komponen penyusun abiotik dan biotik. Tadi komponen penyusun abiotik apa saja? Suhu matahari, air, temperatur tanah, angin. Oke, ini betul. Terus komponen abiotik Tumbuhan, hewan berbisa, jamur, dan bakteri. nomor 1, dua kelompok sama-sama betul. Terus yang kedua, perbedaan simbiosis mutualisme dan komensalisme. Mutualisme itu apa? Sama-sama menentukan. Kalau komensalisme, Satunya memungkinkan dan satu tidak dirugikan. terus ini apa ini? Sama-sama. Belum punya satu tidak ada keterangan ibu. Gitu. Itu punya salah ya. Oke, yang betul itu kelompok Dua. sudah semuanya betul, hanya ini kurang lengkap. Tadi kira-kira tadi kita belajar apa sih? Apa itu interaksi, komponen-komponen penyusun dan interaksi, pola-pola interaksi. Habis yang mau ini apa? Yang komponen habis ini. Ibu yang tadi mutualisme komensal itu kan pola-pola tuh. Bukan itu yang terus ini apa? Ya itu kalau interaksi simbiosis. Kalau ibu yang tadi rantai makanan itu termasuk dalam ya? Itu cara memperoleh makanan. Iya. Oke. Baik, Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi, interaksi makhluk hidup dan lingkungannya adalah hubungan timbal balik yang saling bergantung. Dan interaksi itu akan membentuk satu kesatuan yang dinamakan sebagai ekosistem. Terus yang kedua, ekosistem tersusun atas dua macam komponen. Ada komponen abiotik yang terdiri dari suhu, air, tanah, udara, angin, dan lain-lain. Dan komponen biotik tersusun atas makhluk-makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, protista, jamur, bakteri. Terus yang ketiga, setiap makhluk hidup saling berinteraksi dan membentuk tiga macam pola interaksi. Yang pertama, Mutualisme, komensalisme, parasitisme. oke. Baik, terima kasih. Untuk minggu depan, Ibu kasih kalian tugas membuat rangkuman tentang pencemaran lingkungan. Nanti minggu depan kita bahas bersama. Kelompok Ibu pribadi. Pribadi ya, jangan kerja sama. Oke. Sekian pelajaran kita hari ini. Satu orang pimpin kita dalam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Selamat. Terima kasih guru. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih kepada Melisa sudah membawakan diri tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan ya. Waktu selanjutnya kita masuk untuk kita berkomentar, memasukkan saran kepada Melisa, tenaga Melisa. Yang pertama, ulangi. Yang paling selanjutnya dari teman Melisa bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Yang saya mau mau kasih saya masukan sama Melisa. Menurut saya itu Melisa punya media ini sangat bagus, tetapi Melisa mungkin kurang percaya diri dalam menjelaskan, sehingga ini dari yang tadi yang kita lihat itu kita ini Melisa ini kayak yang habis jelaskan ini masih pikir mau ngomong apa lagi dan tidak tahu di bagian-bagian yang mau dijelaskan. Harus itu apa nih? Oke, terima kasih untuk mengulangi. Yang kedua teman Feby, yang tadi teman Feby dia dari teman Lisa seperti apa teman-teman?
Budi, saya coba. Tidak ada. Wah, ya. Yang berikut JJ, mungkin dokter JJ ada masukan saran sudah semua nih. Ani Grace ada tuh nih. Ya gitu. Grace Jadi dari saya untuk teman Lisa kurang percaya diri kurang percaya diri, jadi takut mau om apa, jadi mungkin tingkatan lagi percaya diri sedikit. Biasanya bagus, hanya kurang percaya diri. Dari saya. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Sini saya memberikan itu tadi yang teman-teman bilang itu apa, teman Lisa kurang percaya diri, jadi ada panik apa, tapi tadi pembawaan saat kita maksudnya kita mau dukung, jadi saat yang kita tahu kami ini jadi kita jadi yang terbaik. Padahal dia punya media tadi itu juga bagus, media yang dipakai itu juga bagus, dengan materi juga dia tentang interaksi memberi dan lingkungan itu dia kayak sederhana tapi kayak apa ya, kayak kita mudah paham gitu. Ada kurang satu dari kurang bisa mungkin kurang percaya diri, mungkin masih agak grogi takut atau bagaimana. Semoga nanti ke depan lebih baik. Terima kasih telah bisa boleh kembali ke dulu dan ini saya sekali menunggu kerja karena ibu percayakan untuk saya Grace mengatasi